بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ya, sama-sama kita hormati dan takzimi kepada para yang sama-sama kita hormati dan muliakan para para Bapak Kepala Desa Sisede, Bapak Kepala Dusun dari kedua kali yang hormati, keluarga besar kami dari kedua kali tentunya yang hormati, kedua kali yang sangat-sangat berbahagia yang singkatnya hadirin saat kita mengumpul obligasinya. Sebelum kita memulai juga perlu keluarga Bapak yang kita sampaikan bahwa pada hari ini hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 yang bertepatan tanggal 23 Zulhijjah ya, yang akan melangsungkan ibadah kabul yakni Haji Ahmad Fawaz putra ketiga dari Bapak Haji Abdul Nasir dan Ibu Rumah ya, yang berada di dusun Keluarga Desa Sisede Sari, yang insyaallah akan mempersunting saudari Ibu Maya putri ketiga dari Bapak Anwar dan Ibu Sumiati yang bertindak sebagai wali yakni ayahnya sendiri Bapak Anwar, saksi tercatat asal diminta oleh perempuan yang berupa uang sebesar 300.000 rupiah tunai. Saksi tercatat yakni Bapak Kepala Dusun Pemerintah yakni Bapak Ahmad Buban dan Bapak Ali Salim dan tiga salah satu kata saya konversasi menurut tetangga kepada Bu Sari lalu sebelum jadwal mari kita bersama-sama pada kalian poin yang mau kasih pada sahabat dari istiqlal yang diikuti oleh pemerintah. Mohon maaf, mas kawin yang dilakukan oleh perempuan ini 2 juta rupiah, berarti kami tertulis ini 300.000 rupiah. Nah, ya, ya mungkin kemarin oleh perempuan datang ya, atau
Haji Ahmad Awas. Haji Ahmad Awas. Aku nikah single kaja anakku Umayyah dengan mas kawin 2 juta rupiah. Saya terima nikahnya Umayyah dengan mas kawin tersebut. Saya tunai. Haji Ahmad Awas. Aku nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Ahmad Awas. Aku nikahkan kamu dengan anakku Umayyah dengan mas kawin 2 juta rupiah. Saya terima nikahnya Umayyah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ananda Haji Ahmad Awas dan saudari Umayyah dengan jawab tadi oleh Bapak Ali dan istri kita semua, maka kalian berdua sudah setia menjadi pasangan suami istri dengan dikeluarkan adalah kutipan ibu nikah, ya, kita yang dimiliki orang ya toprak atau merahnya baru nikah untuk demikian. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha min a'zami an-ni'am ba'da ni'matis syahadati wal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in ila akhir al-ayam. Amma ba'du. Bapak Ibu dan saya yang saya hormati, Bapak Para Desa, Bapak Para Lingkungan, Liga Utara, yang wakili, Bapak Para Dusun Padingan, para Ketua RT, Al-Mukarramun, para tuan guru, para staf, bapak-bapak, sekaligus yang terhormat, kedua mempelai yang sangat-sangat berbahagia pada kesempatan ini, dan juga kepada para keluarga besar dan para kedua mempelai yang telah mengiringi kebahagiaan kedua mempelai. Mudah-mudahan kebahagiaan ini abadi, yang berawal dari sebuah akad ijab kabul antara wali dan mempelai lagi, lalu akan berlanjut terus sampai masuk surga. Karena Rasul bersabda, man tazawwaja faqad istakmala nisfu dinihi falyattaqillaha fi nisfil akhir. Siapa saja yang melangsungkan akad nikah, maka hampir, karena ini takrib, hampir sempurna setengah agamanya. Berarti hampir belum sempurna. Falyattaqillaha fi nisfil akhir. Hendaklah dia takwa kepada Allah pada setengah yang berikutnya. Ini mengandung sebuah arti bahwa nikah itu merupakan suatu ibadah yang sangat luar biasa, sampai diklaim oleh Rasulullah SAW menjadi setengah agama. Tinggal nanti setengah yang lain disempurnakan dengan bertakwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang laki-laki sebagai suami, yang perempuan sebagai istri. Di sini adalah merupakan perpaduan antara seorang imam dan seorang makmum yang nanti akan melahirkan makmum-makmum lain. Makmum harus pandai untuk mengawasi sang imam. Apabila imam mengalami keliruan, maka makmum menegur. Kalau 3 kali imam tidak bisa ditegur, maka makmum boleh mufarakah. Karena apa? Karena dia
tidak bisa menjadi imam yang baik untuk memimpin makmumnya. Ini adalah konsekuensi daripada seorang imam. Dia harus siap untuk mendapatkan teguran-teguran daripada makmum, tetapi tetap wajib menggunakan etika. Ya, kalau boleh, bahwa seorang makmum itu adalah bagian rakyat yang dipimpin. Rakyat sebenarnya tidak boleh mengajukan sebuah teguran, apalagi kritikan. Yang boleh adalah mengajukan sebuah usulan. Itu sebabnya maka kalau seorang perempuan diibaratkan sebagai rakyat yang terutama dari seorang pemimpin, maka ketika sang pemimpin itu keliru, maka rakyat menyampaikan sebuah usulan, bukan kritikan, apalagi saran, apalagi perintah. Jadi usulan untuk bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Nah, itulah sebabnya ketika pada satu saat Rasulullah SAW dilakoni oleh para sahabat dari kaum Ansor, karena beliau juga sebenarnya darah kaum Ansor, karena balutnya yang perempuan adalah dari Ansor, orang Madinah asli. Keluarga Ansor itu lapor kepada Rasulullah SAW tentang perilaku seekor unta sebenarnya. Seekor unta dilaporkan oleh kabar Ansor bahwa unta ini biasa dipergunakan untuk mengangkut air buat bukan makan atau minum, mencuci pakaian, bahkan untuk mengairi tanam-tanaman. Tapi begitu unta ini mendekat di sungai tersebut, dia selalu membalikkan punggungnya dan tidak mau mengangkut air tersebut, lalu dia lari masuk kandang. Maka para sahabat Ansor itu melapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun datang mendekat itu unta. Rasulullah dilarang oleh para keluarganya, jangan, Rasulullah ini sudah bagikan anjing, dia suka menggigit, kata daripada sahabat Ansor. Tetapi Rasulullah dengan penuh keyakinan bahwa dia tidak akan terganggu oleh itu si unta. Akhirnya Rasulullah menatap itu unta itu pun menatap Rasulullah, langsung unta itu sujud di hadapan Rasulullah SAW. Ketika para sahabat Ansor itu melihat unta itu sujud di hadapan Rasulullah SAW, maka sahabat itu mengatakan, ini seekor unta, hewan yang tak berakal, tak bisa bertutur, tiba-tiba sujud di hadapan Rasulullah. Alangkah bagusnya kami, Rasulullah, umat engkau yang berakal ini, yang punya naluri, punya selera, punya akal, yang punya pikiran, lebih pantas bersujud kepada engkau, kata sahabat Rasulullah. Tapi Rasulullah berkata, jangan. Maka pada saat itu Rasulullah mengatakan, lau umirtu an amuran nasa ayyasjudan linnasi la amartu nisa'a ayyasjudna di azwajihinna. Seandainya saya ini diperintahkan untuk memerintah orang lain sujud kepada manusia yang lainnya, niscaya yang pertama kali saya suruh sujud adalah seorang istri kepada suaminya. Lalu Rasulullah lanjutkan, seandainya seorang suami itu memiliki penyakit kulit, dari ujung rambutnya sampai ujung kuku kakinya penuh dengan darah, penuh dengan nanah, semua kulitnya penuh dengan luka-luka. Lalu si istri itu menjilati semua darah dan nanah itu yang dari ujung rambutnya sampai ujung kuku kaki, sampai badan daripada suaminya bersih daripada darah dan nanah. Belum seorang istri dikatakan melaksanakan kewajibannya kepada seorang suami. Itu kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa besar kewajiban seorang istri kepada seorang suami. Tetapi hal ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan oleh suami untuk memperlakukan istrinya secara semena-mena. Justru disitulah seorang suami wajib bersyukur
diberitahukan hal itu oleh Rasulullah SAW adalah bukan untuk menjadi alasannya memperlakukan istri secara semena-mena, mau mengintervensi istrinya, eksploitasi dan lain sebagainya, tetapi justru kita bersyukur dijadikan memiliki posisi yang begitu mulia di hadapan seorang istri, supaya gimana? Supaya dia itu memuliakan istrinya. Karena tanpa adanya pemuliaan daripada suami, seorang perempuan akan bisa masuk surga. Ketika Rasulullah kembali ke Islam Merah, kemudian pagi-pagi ditengok oleh putrinya Fatimah. Lalu Rasulullah menangis. Ditanya oleh Fatimah, kenapa ayah anda menangis? Gimana anda menangis? Dia bilang, saya dibawa kalau Israel tadi masuk melihat keadaan dalam surga. Ternyata saya lihat bahwa penghuni surga itu banyaknya perempuan. Jadi kadang-kadang ibu-ibu lebih banyak perempuan masuk surga daripada masuk neraka. Nah itu untuk pendidikan saya, untuk pendidikan laki-laki sih. Karena nanti seorang laki-laki akan beristri 12.500 orang. 12.500 orang. Itu menunjukkan bahwa jauh 2.500 orang perempuan masuk surga, satu laki-laki. Kalau masuk neraka memang banyak, tapi tidak sebanyak dengan perempuan masuk surga. Yang 12.500 itu bagi dari 3, 8.000 adalah orang janda. Berarti janda lebih banyak masuk surga dibanding dengan gadis. Oleh sebab itu jangan berkecil hati pada janda. Silakan dijaga saja sudah satu bulan dia. Supaya dengan alasan itu Allah bagi kasihani amal namanya. Asal Allah amal kami baik sendirilah. Maka tapi kalau memang para laki-laki pada kasih saya, silakan dikahi pada janda banyak sekali. Supaya supaya terangkat martabatnya. Lalu 500 itu yang bidadari. Ini menunjukkan bahwa banyak perempuan masuk neraka membuat Rasulullah jadi sedih. Karena apa? Rasulullah SAW itu azizun alaihi ma'anitum. Artinya selalu merasa sulit, susah, berat merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Satu saja rasa sakit yang dirasakan oleh umat, Rasulullah merasakannya 100. Maka ketika dia melihat banyak orang masuk neraka daripada perempuan, lantas dia menangis. Lalu ditanya apa sebabnya Rasulullah? Banyak sebabnya. Salah satunya adalah li'annahunna yaqulnal asyir. Karena mereka itu sebabnya yaqulnal asyir. Mereka tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Nah ini adalah seringkali yang menyebabkan terjadinya retak rumah tangga adalah karena tuntutan seorang istri yang tidak sesuai dengan kemampuan suami. Itu boleh istri menuntut kepada suaminya apa yang dibutuhkan, tetapi hendaklah dia lihat bagaimana keadaan daripada suami. Nah disitulah pesan orang-orang tua kita nanti kesakit baik anaknya. Artinya tidak milih senang doang, jadi senang selama lewat pun saja pada senang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat pun pada susah-susah. Nah di saat susah itulah justru siapa yang merasakan dia susah, maka yang merasa senang harus mengurangi rasa susah. Dan dalam arti kalau suami susah karena tidak mendapatkan uang secukupnya, sang istri harus menghibur. Wajib hukumnya menghibur. Agar apa? Agar suaminya tidak panik dengan pencapaian uang yang sangat sedikit. Begitu juga sebaliknya, kalau istri yang susah lantaran tidak ada yang dipergunakan untuk diperas dan sebagainya, suami wajib memberikan hiburan kepada istrinya. Nah, dalam kaitan dengan inilah seorang istri pandai-pandai memanage keuangan yang diberikan oleh suaminya. Ketika diberikan oleh suaminya, ya 25.000 lah. Jangan habiskan semuanya. Karena apa? Tidak selamanya sang suami itu mampu mencari uang. Kenapa? Karena betapa banyak contoh yang kita lihat ketika di saat rumah tangga membutuhkan banyak keuangan, tiba-tiba sang suami tak mampu untuk mengumpulnya. Disitulah nanti sang istri mengeluarkan akan seperti itu.
Jadi pandai-pandailah menabung. Nah, supaya apa? Jika ada jangan dimakan, kata pepatah. Kalau tak ada barulah dimakan. Artinya begitu kita memiliki sesuatu untuk memenuhi yang lain, maka jangan dimakan dulu, simpan. Kepandian memanage keuangan ini adalah merupakan ajaran daripada Rasulullah SAW sendiri, sehingga tidak terjadi yang namanya tabzir, pemborosan. Ini mohon maaf, akhir-akhir ini kita lihat banyak kadang-kadang ibu menjadi habis persiapan keuangan yang diberikan oleh suami karena setiap minggu sorting ke apa namanya mall dan sebagainya. Ada tempat hiburan. Tapi sekarang tempat hiburan itu semua ada, desa-desa wisata itu semuanya. Yang paling banyak adalah wisata kuliner untuk desa-desa yang ada di pinggir kali. Banyak pantai-pantai itu. Kadang-kadang sekali ke sana terus ingin terus berdiri. Dia tidak memikirkan uang ada atau tidak. Nah, ini adalah merupakan salah satu daripada problem yang ada pada rumah tangga sekarang ini di saat kita merasakan kesulitan dalam ekonomi. Maka kepandian seorang istri sebagai manajemen rumah tangga adalah sangat-sangat dituntut. Kenapa? Karena jangan sampai kita kalah bersaing dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita. Kepada mereka yang keuangan suaminya sangat luar biasa, sehingga pada saat-saat tertentu mereka baru memanfaatkannya. Karena apa? Karena di dalam rumah tangga ini ada merupakan sebuah jihad. Yang jihad itu ada yang tidak mau disebut sabilillah. Berjuanglah di jalan Allah itu dengan harta dan jiwa dan raga. Seorang istri jihadnya adalah di rumah suami. Seorang suami adalah jihadnya adalah di lapangan. Jihad mencari keuangan untuk hidup rumah tangga. Dan yang perlu juga kalian ingatkan bahwa memang hidup ini, dunia ini adalah merupakan tempat yang diuji oleh Allah. Ketika kita dihadapkan oleh suatu ujian, jangan pernah berputus asa. Ini mohon maaf ya, mohon maaf kadang-kadang kita kalau melihat saudara-saudara kita meninggal dunia, kita betul secara melalui kemanusiaan kita bersedih. Tetapi kalau kita tahu hakikat dunia itu apa? Sijil mukminin kan? Dunia sijil mukminin wajah terkafirin. Ketika meninggal dunia berarti dia keluar daripada penjara. Lalu kita menangis. Kenapa kita menangis? Karena kita belum tahu sebenarnya hakikat daripada dunia itu tempat kesengsaraan. Tempat kesengsaraan. Tempat orang sengsara. Nah, kalau dia meninggal dunia, dia sudah keluar dari kesengsaraan itu semuanya. Apalagi sudah ada uji. Kita ini orang beriman kepada Muhammad SAW dengan mengucapkan la ilaha illallah saja satu kali sudah bebas dari pada kesulitan dalam masa. Sementara di dunia ini mungkin sejuta kali kita mengucapkan la ilaha illallah, belum tentu kita lepas daripada sejurus mukmin. Sejurus mukmin itu nanti kita keluar daripada dunia itu baru kita bebas daripada sejurus mukmin tersebut, nanti kita akan mati. Nah, pada yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini dari Allah kembali kepada Allah. Kenapa kita sedih kepada orang yang kembali kepada Allah? Itu hanya karena kebiasaan lalu kemanusiaan. Padahal kalau orang beriman kata sesi kita meninggal dunianya itu adalah orang yang sedang malam pertama. Dan kenapa kita sedih kepada orang yang malam pertama? Kenapa? Karena kita tidak tahu hakikat kematian dan kita tidak tahu hakikat kehidupan. Maka sesungguhnya nikah itu merupakan pembelajaran daripada kelanjutan kehidupan kita sebagai manusia. Ketika nanti kita melahirkan banyak manusia, itulah sesungguhnya kita sedang meningkat yang namanya hakikat hidup. Kalau sehingga dari dunia nikah ini merupakan salah satu jenjang kehidupan kita. Jadi episode kehidupan kita ini sudah terlewatkan beberapa episode. Sekarang anak kita Haji Ahmad Awas dan Maya sudah mulai memasuki episode baru. Nah, nanti akan terus berapa ribu episode sesudah itu barulah sampai kepada Allah.
karena kita semuanya berjalan menuju Allah, ini jalan menuju Allah, jalan menuju Allah. Al-Karamin, para penduduk, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara segala kita yang terhormat, ketika kita berada di Sidqul Mukminin ini, maka apapun alasan kita, jangan sampai terborgol oleh kehidupan penjara dunia ini. Dalam arti kita harus atasi dia. Bagaimana cara mengatasinya? Allah sudah memberikan konsep cara mengatasinya. Dekat kepadaku, kata Allah, jangan kau jauh kepadaku. Karena hakikatnya ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah, Allah mengikat kita dekat kepada Dia. Dia mengikat kita dekat. Selama kita jauh daripada Allah, kita akan disabotase oleh musuh-musuh Allah. Semakin kita semakin jauh dari Allah, semakin merana kehidupan kita, semakin merana, semakin susah. Tapi ketika kita dekat kepada Allah, maka apalagi ada harta yang jadi penunjang hidup ini. Tidak ada harta pun kita tetap bahagia karena kita dekat dengan Allah. Tapi ketika kita jauh dari Allah, jangankan hanya uang 1 juta sehari, sebenarnya saja sehari tidak akan bisa membuat kita bahagia. Kalau kita bahagia itu sifatnya fiksi, tidak sejati. Oleh sebab itu dekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah memberikan ujian yang namanya kesulitan mendapatkan keuangan, jangan jauh dari Allah. Semakin dekat Allah, semakin dekat kepada Allah. Tinggal nanti Allah akan memberikan petunjuk, kau harus jalan ini. Dan yang terakhir, bahwa nikah ini adalah merupakan pintu daripada rezeki. Makanya dikatakan dalam surah, man aradal ghina falyatazawwaj. Siapa saja yang ingin kaya silahkan nikah. Kalau sudah nikah 1 kali belum kaya, berapa kali jadi 2 kali? Kalau 2 kali belum juga tambah jadi 3. Kalau 3 juga belum kaya, tambah mungkin keempat nanti lebih kaya. Tapi kalau sudah 4 tak kaya-kaya, sudah ditakdirkan melarang. Dan ini pintu rezeki ya. Makanya dikatakan azawajul nisaa fa'innahu yatina bil mal. Nikahlah bersama perempuan karena mereka itu sungguhnya datang ke rumah suaminya membawa harta. Walaupun tadi ayah menetapkan mas kawinnya tidak. Jadi mas kawin tidak diminta ya, mohon maaf Pak. Jadi tidak ditetapkan. Karena apa? Mas itu hak dari istri, bukan hak laki-laki. Bahwa siapa ditetapkan. Jadi tidak minta. Apapun yang ditetapkan oleh seorang istri wajib dipenuhi oleh suami. Kalau tidak dipenuhi, maka nanti menjadi utang. Siapa saja yang meninggal dunia berutang mas kawin kepada istrinya dan istrinya belum dikawinkan, maka nanti tidak akan dikumpulkan bersama para pelacur, kata Rasulullah SAW. Dia nanti berkata, kenapa ya Allah dikumpulkan para pelacur? Padahal saya dikatakan dari para ulama di masjid dikatakan di musola atau dari Jumat pada bulan yang mulia. Tapi kenapa yang pelacur? Ingatlah kamu belum berikan mas kawin kepada istrimu. Dan istrimu tidak memberikan kesulitan. Itu sebabnya Umar bin Khattab mengatakan, seandainya kalau saya tidak dianggap mengumbar fitnah, niscaya saya akan wajibkan seorang istri yang menyediakan mas kawin kepada suaminya masuk surga tanpa hisab, kata Umar bin Khattab. Begitu mulianya yang namanya mas kawin. Jadi kalau seorang istri menjadi mas kawin kepada suaminya, itu sedekah yang luar biasa, bisa menjadi kunci surga yang kita pegang tanpa diterima malaikat tidak masuk dalam surga. Nah inilah sebagai iringan daripada acara pernikahan anak kita Haji Ahmad Fawaz dengan Maya. Mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi suami istri yang segera mampu membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dan diramaikan dan kelahiran putra putri yang menjadi kebanggaan kita berdua, bahkan keluarga dan masyarakat, bahkan Nabi Muhammad SAW sebagai pemerintahan. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Atas segala perhatian dan terima kasih.